Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Psikologi Industri dan Organisasi. Di mana dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang hubungan industrial. Bersama saya Dinda Permatasari sebagai host yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu yang pertama ada Yasin Mahfud yang biasa dipanggil dengan Yasin, dan yang narasumber kedua yaitu Reva Kirana yang biasa dipanggil Reki. Nah, kalian pasti udah penasaran dong apa sih hubungan industrial itu. Jadi kita langsung aja tanya ke narasumber pertama kita, yaitu Yasin. Apa sih pengertian dari hubungan industrial itu? Oke, menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 16 itu mengartikan hubungan industrial itu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, terus pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Tuh. Oh, jadi itu kan pengertian yang menurut undang-undang ya. Kalau menurut Yasin sendiri, pendapat Yasin bagaimana? Kalau menurut saya pribadi itu hubungan industrial ada dua macam. Yang pertama adalah hubungan internalnya. Internalnya itu antara pengusaha dan karyawan gitu. Kalau yang di eksternal itu hubungan antara pengusaha satu dan pengusaha yang lainnya gitu, untuk melancar produksi atau jasa yang kita berikan. Seperti itu. Kalau menurut Reki sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, hubungan industrial kurang lebih mirip seperti Yasin ya. Jadi bagaimana dinamika dalam suatu perusahaan gitu kan. Dalam perusahaan tuh secara garis besar ini hanya ada antara pengusaha dan juga pengusaha atau pemilik usaha dan juga karyawan-karyawannya. Nah, bagaimana dinamika atau interaksi yang terjadi antara kedua pihak tersebut dalam berjalannya perusahaan. Terus selain melibatkan buruh dan juga pengusaha, tapi semakin sini mengikuti zaman, pemerintah juga mulai memiliki berintervensi kepada hubungan industrial ini gitu. Kan kita udah tahu ya pengertian secara undang-undang dan dari pendapat narasumber kita. Jadi kalau hubungan industrial ini tuh apa ada jenis-jenisnya nggak sih? Ada yang jenis hubungan industrial itu terutama berkaitan dengan manajemen dan hubungan pekerja, dengan kerja atau hubungan pengusaha dan majikan. Nah, ada 4 nih yang mencakup jenis-jenis hubungan industrial. Yang pertama adalah hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara serikat pekerja. Manajemen juga dikenal sebagai hubungan manajemen. Kalau di Indonesia sendiri itu ada yang namanya Persatuan Perserikatan Buruh Indonesia, atau yang dinaungi oleh Partai Buruh. Kalau Partai Buruh itu sendiri apa sih? Partai Buruh itu kan terbentuk karena tidak kepuasan di sistem ketenagakerjaan yang kita kenal RKUP tentang Omnibus Law itu. Nah, Partai Buruh itu menolak keras Omnibus Law tentang industrial. Nah, Partai Buruh tersendiri itu adalah suatu kelompok yang untuk menampung sebuah aspirasi dari buruh-buruh yang ada di Indonesia. Apakah ada jenis-jenis yang lain lagi? Ada. Yang kedua adalah hubungan kelompok, yaitu hubungan antara berbagai kelompok kerja seperti supervisor,
teknik, orang teknis dan lain-lain, dan banyak kayak di bidang produksi juga ada. Nah, yang ketiga adalah hubungan majikan. Hubungan majikan atau pengusaha dan karyawan, yaitu hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini menunjukkan semua hubungan manajemen pengusaha dikenali hubungan serikat pekerja. Yang keempat adalah hubungan community of public relationship, yaitu hubungan antara industri dan masyarakat. Karena setiap industri itu harus ada yang namanya community of public relation untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga antara pengusaha industri dan masyarakat. Jadi seperti itu Ya. jenis-jenisnya. Tuh. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa hubungan industrial itu? Kurang lebih tadi sedikit disinggung juga ya sama Yasin, kalau di Indonesia juga kita ada partai buruh yang menaungi hak-hak buruh atau pekerja di Indonesia gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri sekarang tuh hubungan industrialnya udah nggak murni hubungan antara pengusaha dan juga karyawan, tapi udah ada intervensi dari pemerintah. Malah sebenarnya awalnya sih bisa dikatakan sebagai hal yang baik juga, karena pemerintah sudah membuatkan UU Ketenagakerjaan pada tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang isinya tuh ada 193 pasal yang berfokus pada ketenagakerjaan, hak-hak buruh dan sebagainya kayak gitu. Nah, tentunya pembuatan pasal pembuatan undang-undang ketenagakerjaan ini tidak akan menjadi memarginalkan salah satu pihak, atau di semuanya ada kontribusi masing-masing seperti pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai pemberi layanan gitu. Nah, kemudian karyawan berfungsi sebagai, di sana adalah tempat mereka untuk mengembangkan kinerja mereka, potensi mereka, dan memberikan feedback kepada perusahaan juga. Sementara perusahaan adalah menjadi tempatnya gitu, tempat untuk karyawan mengembangkan potensinya, mengembangkan kinerja mereka. Juga perusahaan ini memberikan kontribusi juga kepada pemerintah gitu ya, karena membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Jadi perusahaan bisa membuka lowongan-lowongan pekerjaan gitu, sehingga pengangguran di negara kita bisa jumlahnya bisa tertekan gitu, jadi tidak terlalu banyak gitu. Nah, kemudian jelas UU Ketenagakerjaan itu tidak serta-merta dibuat ya. Pastinya ada prinsip-prinsip yang yang bertujuan untuk melindungi dan juga mengamankan bahwa UU ini akan dijalankan dengan baik, yaitu pertama UU kepentingan. UU kepentingan seperti saya sampaikan barusan ya, kalau tiap-tiap ketiga pihak dalam UU dalam hubungan industrial ini semuanya memiliki kepentingan masing-masing dan juga satu kepentingan yang bertujuan sama gitu. Terus kemudian ada kemitraan. Kemitraan di sini berarti memang ketiga pihak ini tidak bisa dipisahkan. Ketiga pihak ini memang harus selalu bermitra gitu. Nah, terus ada prinsip kekeluargaan juga. Kekeluargaan di sini tuh mungkin kalau orang-orang tuh memandangnya Indonesia sebagai negara timur nih, pasti kita punya tingkat kepatuhan yang tinggi ke orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kita gitu. Padahal hubungan industrial yang dibangun di Indonesia itu prinsipnya kekeluargaan gitu. Jadi kita bersifat seperti keluarga aja, bagaimana dengan kehangatan. Nah, berikutnya ada ketenangan dan ketentraman. Nah, ada gangguan teknis sedikit ya. Iya. Belalang. Asok. Nah, berikutnya ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman ini dihasilkan dari kekeluargaan yang tadi. Kalau memang sudah ketiga pihak ini bisa membangun kekeluargaan yang baik, pasti juga akan dihasilkan ketenangan dan juga ketentraman. Berikutnya produktivitas. Prinsip produktivitas ini merujuk pada output. Jika karyawan, perusahaan dan juga pemerintah punya dinamika yang baik, tentunya outputnya adalah meningkatkan produktivitas dari tempat kerja tersebut, dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan bersama. Ya, itu salah satu output juga. Selain produktivitasnya yang meningkat, juga ada kesejahteraan bagi pemerintah, bagi karyawan, bagi buruh juga. Kalau buat buruh jelas ya, buruh itu kan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gitu kan. Terus sementara
perusahaan sendiri mereka ingin mendapatkan profit sebesar-besarnya, dan pemerintah sendiri mereka ingin bidang ekonomi di negara bisa dibantu diatasi oleh perusahaan kayak gitu. Nah, terus di Indonesia sendiri, karena untuk urusan pemerintah kita tidak pernah jauh dari falsafah negara ya, dari Pancasila dan juga UUD 1945. Jadi kita ada namanya undang-undang kita ada hubungan industrial Pancasila, yang mana konseptualnya adalah bahwa hubungan industrial ini berlandaskan asas kenegaraan. Jadi ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada akhirnya ini adalah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kenegaraan seperti itu. Tadi kan kita udah bicara soal prinsip-prinsip ya. Nah, jadi apa ada sarana pendukung hubungan industrial itu sendiri di Indonesia? Tentunya ada. Kalau kita berbicara perihal sarana, pasti nggak jauh dari alat ya, atau media gitu, atau logistik. Tadi salah satunya yang disinggung juga perihal serikat buruh. Jadi sarana itu penting banget biar buruh punya tempat untuk beraspirasi gitu. Kadang kan aspirasi itu kita punya banyak, tapi kadang kita bingung mau menyalurkan aspirasi itu di mana. Makanya suatu keuntungan juga ada serikat buruh ini, jadi para buruh punya tempat untuk beraspirasi gitu. Kemudian ada juga organisasi pengusaha. Tentunya organisasi di perusahaan itu kan juga butuh ya. Jadi itu bisa jadi sarana juga untuk monitoring dan juga mengkontrol bagaimana hubungan industrial ini berjalan. Ada juga bipartit, LKS, juga tripartit. Kemudian ada juga perjanjian kerjasama. Ada lembaga pengadilan penyelesaian, dan tadi juga ada undang-undang ketenagakerjaan. Nah, saya sedikit singgung lagi perihal perihal hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila itu juga ada tujuan. Yang pertama, menciptakan industri yang baik gitu. Yang kedua, memastikan karyawan itu melakukan tugasnya dan juga mendapatkan haknya. Kemudian perusahaan juga dipastikan bertanggung jawab, karena memang kan perusahaan punya ambisi untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Nah, kemudian hubungan industrial Pancasila ini juga memiliki tujuan untuk menghentikan hubungan. Jadi bagaimana karyawan akan menghentikan hubungan dengan perusahaan itu lewat hubungan industrial Pancasila ini. Dan yang terakhir adalah sebagai lembaga penyelesaian masalah. Jadi bisa dikatakan tidak bisa semena-mena mengambil keputusan lah, harus lewat hubungan industrial Pancasila ini, begitu konsep ini gitu. Terus kalau status pekerja dalam hubungan industrial ini seperti apa? Kalau status berdasarkan peran tuh ya pastinya sebagai pihak yang dia memerlukan tempat untuk mengembangkan diri, untuk mendapatkan feedback, membantu perusahaan untuk semakin berkembang, itu pastinya ya. Tapi status dia di perusahaan itu jika didasarkan pada waktu bekerja, berdasarkan UU Ketenagakerjaan itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan PKWT dan juga PKWTT. Kalau PKWT itu pekerja yang dia tuh pekerja yang hanya bekerja pada waktu tertentu. Jadi waktu tertentu yang kontrak gitu loh. Mungkin Adinda juga punya, Adinda tuh Yasin juga punya kenalan yang kerjanya kontrak gitu. Nah, kalau contoh PWKT itu yang kerjanya selama 3 tahun gitu. 3 tahun dan tanpa masa training, itu masuknya PKWT. Tetapi untuk yang kerjaannya tidak untuk yang PKWTT itu kerjanya karyawan tetap gitu, yang bekerja di sana tidak terikat waktu selama 3 tahun itu, begitu. Terus nih, apa dinamika hubungan industrial itu di Indonesia? Dinamika, mungkin maksudnya dinamika tuh lebih ke arah perusahaan dengan karyawan mungkin ya. Iya. Jadi kalau bicara dinamika, kita pertama ada jam kerja. Nah, ini ada agak matematis sih, tapi semoga Dinda mengerti gitu lah. Semoga bisa dipahami oleh penonton. Yang pertama ada jam kerja. Jam kerja tuh kalau mengikuti aturan dari UU Ketenagakerjaan ada 2 tipe jam kerja. Jam kerja yang pertama tuh 7 jam dalam 1 hari. 7 jam dalam 1 hari. Nah, jika dalam 1 minggu
jam kerjanya itu mencapai 40 jam. Jadi kalau 7 jam berarti dilaksanakan selama 6 hari gitu. Tapi kalau dalam 1 jam 8 hari, karena targetnya adalah 40 jam per minggu, berarti kalau satu harinya 8 jam, 5 hari saja begitu. Itu pertama untuk jam kerja. Nah kemudian jam kerja itu kan gak jauh dari upah ya. Kalau upah per jam tuh, upah per jam dibagi, upah per jam adalah 1/173 dari upah selama 1 bulan. Contohnya, kalau gaji selama 1 bulan itu adalah 3 juta. Berarti gaji 1 jam adalah 3 juta dibagi 173. Tuh, nah, berkaitan dengan jam kerja dan upah ada juga lembur. Ada tuh lembur gak? Lembur tuh jadi seperti jam kerja tambahan gitu loh. Kayak misalnya kita udah dipatok kan 7 jam. Ternyata masih ada yang harus dikerjakan. Jadi jam kerja kita ditambah 1 jam, 2 jam, 3 jam kayak gitu. Nah untuk lembur juga sudah diatur ketentuannya. Jadi tidak bisa semena-mena perusahaan memberitahu karyawan untuk lembur. Jadi aturan untuk lembur tuh jika lemburnya 1 jam. Nah upahnya adalah 1,5 dari jam kerja biasa. Kalau 2 jam itu 2 kali lipat dari jam kerja biasa. Contoh nih, misal jika jam kerja biasa tuh upahnya 50.000, berarti kalau lembur tuh 50.000 kali 1,5, jadi 75.000. Kalau 2 jam berarti dikali 2, berarti 50.000 dikali 2 kan 100.000. Nah itu dijumlahkan aja, jam pertamanya 75.000, di jam keduanya 100.000, jadi 175.000. Dan yang terakhir ada cuti dan juga libur. Untuk cuti sendiri sih di ketenaga kerjaan dicantumkan 12 hari selama 1 bulan. Selama 12 hari selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi mungkin ya kalau dibagi rata 1 hari selama 1 bulan. Nah, sementara untuk libur wajibnya adalah setiap tanggal merah. Begitu Adinda. Sedikit menyinggung tentang itu ya, tentang Persatuan Pengusaha Indonesia. Itu di Indonesia sendiri itu ada yang namanya PPI, itu Persatuan Pengusaha Indonesia, yang setiap tahunnya itu diadakan pertemuan itu, konferensi antara pengusaha seluruh Indonesia, dan pernah dihadiri sama Presiden kita Joko Widodo itu. Nah tujuan dibentuknya Persatuan Pengusaha Indonesia tersebut adalah untuk bagaimana sih tantangan pengusaha kedepannya untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia itu lebih maju lagi gitu loh, bisa bersaing di tingkat internasional gitu. Jadi ada yang buat buruh, ada yang buat pengusaha juga ya. Adinda nih, kalau menurut Adinda kira-kira udah pas gak sih dari yang kita sampaikan tuh tentang hubungan industrial di Indonesia? Dan juga pengen tahu dari sudut pandang Adinda, kayak perihal upah, jam kerja dan sebagainya, atau konsepnya gitu. Menurut Adinda udah pas gak sih yang di Indonesia? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Karena aku sendiri nggak begitu pengen tahu banget tentang dunia industri di Indonesia ini, jadi nggak ada pendapat lagi. Kalau kalian sendiri, kalian nanti ya kalau misalkan udah bekerja, apa kalian bakal ambil lembur nggak? Kalau aku sendiri sih berorientasi nggak ke perusahaan gitu sih, Din. Kalau aku pengen ke yang kerjanya tidak terikat, jadi yang bukan independen juga sih. Freelance Bisa, tapi ya intinya aturannya gak strict gitu loh. Jadi gak banyak konsen-konsen yang harus aku tanda tangani. Jadi bukan aku kerja seenaknya, tapi maksudnya yang aku ngerasa lebih bebas aja sih kayak gitu. Kalau menurutku ya, kalau udah bekerja dan ada lembur tuh kita harus melihat job desk-nya gitu kan. Terkadang di perusahaan Indonesia itu jam lembur kerja itu gak jauh beda dengan jam kerja biasanya gitu. Kayak gaji lembur pun kadang di Indonesia pun di perusahaan Indonesia pun masih ada yang nggak dibayar gitu uang lemburnya. Kalau aku itu melihat
melihat track recordnya dulu di perusahaan itu. Kalau jam kerja lembur itu dibayar sesuai kontraknya atau sesuai keinginan perusahaan tersendiri gitu. Kayak perusahaan itu semena-mena kepada karyawan yang lembur. Ya sih, jarang juga ya ketemu kasus-kasus kayak gitu. Ya. Kayak dari orang sekitar kita juga, kayak ada yang gitu kan, mereka yang disuruh lembur, ternyata uang lemburnya nggak nyampe di tangan mereka. Iya, betul. Jadi di sini saya mengundang kalian untuk melanjutkan podcast dari sesi yang kemarin yang telah dimoderatori oleh teman saya Adinda Permatasari, dan kemudian saya akan melanjutkan lagi untuk mewawancarai kalian berdua seputar tentang karakteristik industrial. Nah, Mas yang ganteng dan imut dan baik hati rajin menabung ini, yang kalau manis senyum sekali ini siapa sih namanya kalau boleh tahu? Saya Dimas Dharma Kusuma dengan NIM 212-3036. Ingat ya, yang Mas yang ini namanya Dimas. Dia udah nggak jomblo lagi, jadi nggak boleh dicari. Kalau Masnya yang berkumis tipis, hidung sedikit mancung, boleh tahu namanya siapa sih? Itu kamera. Siap. Lambaian tangan dong, Mbak Permisa. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Asen Gamadi dengan NIM 2212304. Oh, oke. Mas Asrin kan? Mas Asrin kesibukannya apa sih saat ini? Ya enggak, ya paling hanya main games. Oh, main game. Kalau Mas Dimas sendiri? Saya itu sedang baca buku ya. Oh, Waktu saya dihabiskan kuliah untuk menulis, terkadang ya nulis artikel kecil-kecilan aja namanya di wow, awal. wih, Iya. keren banget sih, Mas Iya Dimas, sih. sangat bermanfaat banget sih Iya. waktunya. Nah, kalau Mas Yasin kan hobinya main game kan, Mas Asrin hobi mainin hati perempuan juga nggak? Enggak sih. Ya malah Ah, soal ke situ enggak ada beruntungnya anjir. Oke. Jadi kan kita udah berbincang-bincang sama Mas Dimas sama Mas Yasin. Mungkin permisa semua yang ada di YouTube kami telah tahu kan perkenalan tadi. Nah, kita langsung kembali ke masalah topik yang saat ini terjadi ya, Mas. Kan setiap mengikuti perkembangan zaman ke arah modern yang saat ini, apalagi sekarang kan Indonesia sendiri memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat, baik di dalam organisasi maupun industri kan. Nah, kira-kira menurut pemikiran Mas Asrin sama Mas Dimas itu sih yang mengenai saat ini masalah tentang karakteristik industri itu ya seperti apa sih? Kata industri itu ada beberapa ya. Dia kalau bahasa Inggrisnya industri dia relationship atau singkat IR. Nanti kita ketemu tuh di IR penjelasannya disebutin. Itu ada berapa Mas di materinya Mas? 5 dan 12. Oh, ada 12. Ada 12 poin Iya. terbesarnya apa aja sih Mas yang dibahas? Dan itu bersangkutan, saling bersangkutan. Oh, Kalau tidak ada oke. salah satunya, maka industri bukanlah dikatakan industri yang maju. Kalau tidak ada salah satu itu tersebut. Boleh disebutkan Mas Astrid? Iya, contoh-contoh poin besarnya aja karakteristik industrial itu yang seperti apa? Ya, yang pertama itu para pihak dalam kegiatan hubungan industrial, Hmm. kedua proses interaktif, ketiga komunikasi dua arah. Oke, berarti itu karakteristik yang menunjangnya dari industrial itu ya Mas. Nah, menurut kalian sendiri, ketika 3 karakteristik ini tidak terpenuhi dalam industrial, apa yang akan terjadi Mas? Udah saya bilang tadi kan nggak cuma 3, ada 12 kan. Ah. Nah, mungkin yang disebut Mas itu demikian besarnya dari pertama. Mm-mm. Kalau tidak ada ya udah saya sebutin tadi, tidak bisa dikatakan industri yang maju kalau tidak ada 3 poin itu. Dan 12 Oke. poin tadi. 3 poin tadi yang disebutkan Mas Hasan apa aja tadi Mas? Para pihak dalam kegiatan hubungan industrial, Hmm. proses interaktif dan komunikasi dua arah. Para pihak kegiatan hubungan saya. Nah, para pihak ini ada macam-macam. Hmm. Ya, jadi ada dari supervisor, Ah. RD-nya, bahkan pemilik perusahaan maupun bosnya, sampai ke karyawan. Hmm. Itu pun itu adalah bagian dari
hubungan-hubungan itu tadi. Oh gitu. Mereka saling terhubung dan membuat masing-masing ada hubungannya. Jadi ada yang serikat kerja, ada antara dua arah tadi itu dari pemilik perusahaan ke perusahaan luar sana. Dia bisa. Oke. Terus apa lagi, Mas? Nah, menurut ini kan kita sudah membahas dari karakteristiknya. Nah, sepengetahuan kalian berdua itu apa sih yang dikatakan yang dimaksud dengan karakteristik industrial itu apa sih gambarannya atau penjelasannya? Penjelasannya ya, gambarannya ya salah satu deh, kita ambil dari contoh 12 tadi. Tapi ya sebelumnya 12 tadi belum disebutin oleh Mas Hasan ya. Silakan dulu disebutin Mas Hasan. Iya, Mas. 12 poin itu, Mas. Itu praktik HRM. HRM itu apa sih, Mas? HRM itu Human Resource Management. Nah, fungsinya dia tuh apa? Memanage pekerja-pekerja. Ya itu bisa disebutin Mas Hasan, bisa disebutin Mas tadi apa Mas penjelasannya di materi Mas? Sistem perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Oh, berarti human resource management ini berarti itu sebuah kayak prospek langkah memanage karyawan. Oke. Dari karyawan maupun yang udah berjabatan kayak supervisor ya. Manajernya macam-macam lah Mas. Oh, berarti Lanjut Mas yang kelima, poin Yang kelima. kelima, pendekatan untuk IR. IR itu apa sih, Mas? Industrial Relationship. Itu yang disebutin tadi. Kalau tadi kan kita jelaskan bahasanya karakteristik dalam industrial. Nah, bahasa Inggrisnya yaitu IR, Industrial Relationship, hubungan industri. Oke Mas, lanjut Mas. Yang keenam, intervensi negara. Nah, intervensi negara itu negara membuat undang-undang untuk melindungi para karyawannya, para sumber daya manusianya supaya agar mendapatkan hak lah, masing-masing karyawan mendapatkan hak. Contoh, kalau uang lembur itu diatur dalam negara, saya lupa ya, itu ada diatur dalam undang-undang apa, dia bisa jadi uang lembur itu diatur, jadi ada upahnya berapa untuk uang lembur, jadi nggak sembarangan tuh lembur tanpa dikasih uang. Jadi para karyawan bisa perusahaannya meminta haknya. Nah itu nanti meminta haknya ada lagi tuh disebutin selanjutnya. Oh, berarti yang di poin ini tuh lebih dia mengutamakan di dalam kesejahteraan bagi pekerja ya, Mas? Iya, untuk kesejahteraan. Oh, gitu ya. Undang-undang diatur, nggak cuman uang lembur, waktu kerja pun diatur dalam undang-undang itu tadi. Itu intervensi negara ya. Terus yang ketujuh tuh peran serikat pekerja. Nah ini Mas, yang tadi karyawan itu kalau ada sesuatu yang tidak benar terhadap perusahaannya, terhadap industrinya, dia bisa mengajukan, tapi tidak secara langsung dia akan meminta ke peran serikat pekerja. Jadi para pekerja itu mempunyai serikatnya. Contoh, para buruh itu mempunyai serikatnya. Mereka di dalam satu pabrik atau industri itu mereka punya serikat sendiri. Masing-masing perusahaan atau pabrik itu memiliki serikatnya masing-masing, sehingga waktu mereka berkumpul untuk ada tuh 1 Mei disebut May Day, Hari Buruh. Itu mereka berkumpul berdiskusi gimana, apalagi selanjutnya kita minta hak mereka gitu. Itu berkumpulnya para serikat di antara para perusahaan itu tadi Mas. Tadi dari karyawan meminta pengurus serikatnya, serikat mengumpulkan para serikat dari pabrik-pabrik lain untuk menyampaikan aspirasi mereka Mas. Nah, ini menarik banget sih Mas kalau mau dibahas ya. Menurut kalian sih, ini kan membahas tentang haknya mereka dari serikat ini kan. Nah, menurut dari pandangan kalian sendiri itu ketika hak mereka itu tidak tersampaikan, yang tidak didengar lah. Kan sekarang banyak banget ya kalau di karakteristik industri ini banyaknya kecurangan dari oknum-oknum pemimpin kan, sehingga para buruh itu kayak tidak mendapatkan hak bagi mereka, sehingga kan banyak banget yang saat ini yang kalian lihat apapun diberitakan baik di seperti media sosial maupun televisi, itu kan banyak sekali para buruh itu demo. Nah, menurut kalian sih
bagaimana sih cara menguatkan agar aspirasi buruh itu dapat dimengerti pada atasannya? Di sini kita bisa belajar ya dari ada dua sudut pandang. Iya. Pertama sudut pandang dari buruhnya atau karyawannya. Kedua sudut pandang dari pemilik perusahaannya itu sendiri, atasan-atasan perusahaannya. Kita belajar dari sudut dari sudut pandang karyawan atau buruhnya, mereka beberapa hak belum kita sampaikan karena risiko pekerjaannya itu tidak sesuai dengan bayaran mereka. Risikonya tinggi, bayarannya mereka rendah. Nah, itu mungkin ada beberapa, tapi tetap sesuai aturan. Kita buka sudut pandang dari pemilik perusahaannya, pasti dari sudut pandang mereka sudah memberikan usaha semaksimal mungkin. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu aja, bos ini salah, enggak. Bos itu ya terkadang serba salah juga, dia gimana mau menghidupkan, dikasih upah yang pas sekali, dia tidak melanggar aturan, dia tidak melebihkan untuk tidak usahanya bangkrut, bahkan mengurangkan untuk dia tidak terkena hukum lah gitulah. Bingung sekali untuk pemilik perusahaan. Nah, jadi kenapa bisa aspirasi para karyawan itu tidak tersampaikan? Ya tetap namanya aspirasi ya sebuah aspirasi. Bisa ditolak dari pemiliknya, jadi nggak sepenuhnya bisa diterima. Mungkin diterima kalau misalnya dikasih bonus untuk para pekerja yang mencapai target.